Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada yang sudah masuk hari ini? Banyak. Banyak kenapa masuk? Paling terlambat Pak, masalahnya di balik dulu Pak. Saya sambil menunggu kepada kakak. Saya mulai dulu. Kompetensi kakaknya adalah menulis surat niaga dan surat puasa. Pernah dengar istilah surat niaga ya? Surat puasa ya? Pernah. Pernah lihat sebelumnya? Belum. Ya. Baik, hari ini kita ambil belajar bersama. Dan ada harapan Bapak setelah kalian mengikuti materi pelajaran ini, kalian bisa membuat surat niaga dan surat puasa. Kita harus betul minimal berarti betulan. Tapi tentunya biar kalian tahu nanti bisa membuat surat niaga seperti apa dan bagaimana, tentunya harus bisa tidaknya mengidentifikasi misalkan ada ditunjukkan contoh surat, ini surat niaga atau bukan, atau ini surat puasa atau bukan. Dan karena surat niaga dan surat puasa termasuk ke dalam surat resmi, maka nanti saya juga tunjukkan surat resmi yang bukan surat niaga, nanti akan membedakan. Bedanya kira-kira di mana? Terus nanti akan dipraktikkan membuat surat niaga. Tahu ya ciri-ciri surat resmi ya? Tahu. Yang belum tahu siapa surat resmi? 1, 2, 5, 10, 15, 25, 35. Kira-kira berapa ya? 100 Pak. 100 ya. Surat niaga atau surat dagang. Pengertiannya dulu biar tahu cara membuat surat. Surat niaga adalah surat yang ditulis untuk kepentingan bisnis. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita memang tidak bisa terlepas dari yang namanya komunikasi. Baik komunikasi yang secara langsung, tatap muka ataupun surat atau komunikasi yang tidak langsung. Salah satu bentuk komunikasi yang tidak langsung adalah dengan cara melalui surat. Bukan dari surat-suratan ya, itu makanya SMS. Pada semuanya mungkin diwakilkan atau pada saudaranya diwakilkan atau teman yang dulu istilahnya surat dan sahabat saya sekarang sahabat contoh surat niaga. Termasuk jenis-jenis surat niaga ada dari surat perjanjian berbeda, penawaran, surat jaminan, surat kanan, surat pengantar pengiriman barang, surat pemberitahuan penerimaan barang, surat pengiriman pembayaran, surat pengakuan penerimaan pembayaran dan sebagainya. Surat itu bisa berfungsi sebagai duta dari yang berkomunikasi antara pengirim dengan si penerima itu. Jadi ketika saya menawarkan satu produk pada partner, ya, bisa mewakili dengan bentuk surat niaga ini. Misalnya saya punya produk yang menghasilkan apa, begitu ya, nanti menawarkan ke perusahaan apa atau ke apa malah dengan surat. Dan salah satu kelebihan dari surat adalah ketika kita menyampaikan informasi, ketika si penerima informasi itu tidak jelas bisa mengulangi informasi yang ada di surat itu. Dibandingkan coba kita ketika menawarkan suatu barang hanya mengenai berkali-kali. Ada sekali rusak, si pendengar ada kemungkinan memorinya tidak kuat untuk menerangkan, maka lupa agregasi itu menawarkan barang apa saja. Harganya berapa, satu kopi berapa rupiah atau sebagainya. Tapi kalau ketika kita mengirimkan surat, maka itu bisa diulangi kira-kira satu kopi harganya berapa. Terus berapa bentuk barang juga bisa ditampilkan dalam surat ini. Contoh-contohnya seperti itu ya. Surat niaga, biasa dulu namanya begini. Saya sampaikan surat niaga termasuk adalah jenis surat resmi. Salah satu ciri surat resmi adalah kau suratnya. Harus para surat. Kalau orang yang kerajinan, surat penjualan dan seterusnya itu ada pokok surat.
Lambang boleh dikasih logo, diberi lambang. Kalau misalnya tokonya punya logo apa, boleh dikasih lambang. Yang penting salah satu ciri ada surat seperti itu adalah ada surat suratnya ya. Kalau surat perihal tanggal, terus alamat tujuan dari surat itu. Terus masuk ke bawah. Terus bawah. Ya lihat, biar saya apa perihal nanti biar kalian bisa membandingkan antara surat Niaga dengan surat Niaga. Satu kelompok, 2-3 orang, satu dan kita masing-masing. Bulannya 8 ya Pak. Surat perjanjian sebelumnya. Jangan bisa baca nggak kalau kerja polri, kemudian bisa dibaca nggak? Bisa baca. Ya, kemudian bisa dibaca nggak? Ya, Pak Guru ledek. Surat perjanjian polri merupakan surat niaga yang digunakan untuk mengadakan kesepakatan di antara dua pihak yang berkaitan dalam urusan ekonomi. Ini merupakan surat niaga yang digunakan untuk mengadakan kesepakatan ya, antara pihak penjual dan pembeli mau mengadakan kesepakatan semacam apa dalam perjanjian surat itu lagi perjanjian seperti itu. Ya, saya contohkan lagi surat. Ya. Contoh surat jual beli. Itu dah contohnya. Itu belum termasuk pasal kaki, pasal makan belum ya. Kamu udah ngomong yang lain. Pak Guru ledek. Boleh ya mati, ya sampai lagi. Itu mana? Saya dibaca dari situ ya. Ya Pak. Pasal Berarti ada undang-undangnya ya Pak. itu sebenarnya bukan undang-undang, isinya itu hanya kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua, yaitu penjual dan pembeli. Itu Anda membuat kesepakatan apa dengan penjual dan pembeli, itu intinya. Tidak harus seperti sama itu ketika Anda membuat kesepakatan jual beli, kita disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika Anda melakukan akad jual beli, Habis pengen kawin. ketika Anda yang jual beli kan juga harus ada akadnya ya. Artinya bahwa saya menjual, saya membeli. Iya. Tidak ditentukan harus berapa pasar tergantung kebutuhan antara penjual dengan pembeli. Silakan nanti kalian mengidentifikasi atau sekaligus membedakan antara surat resmi yang saya contohkan dengan contoh surat resmi yang bukan jual beli. Nanti kira-kira dari surat resmi yang bukan jual beli, bukan surat niaga, Anda bandingkan kira-kira intinya itu apa di dalam itu. Terus Anda bisa membedakan antara surat tadi jual beli dengan surat tadi apa namanya? Surat niaga antara surat puasa itu isinya memuat apa saja. Anda harus bisa membedakan. Sebab sebelum kalian bisa membuat surat niaga, surat puasa dan sebagainya yang berkaitan dengan niaga, Anda harus bisa membedakan dulu dan mengidentifikasi ciri-ciri surat niaga itu seperti apa. Gitu. Sekarang dari saya dulu mengarahkan. Apa ini? Hamba Pak. Sekarang ya. Artinya sedikit dong. Surat puasa. Tahu dia surat puasa ya? Iya. Surat yang berkuasa. Iya. Surat puasa itu apa? Bukan surat dari yang maha kuasa.
terletak di Kalau surat Surat yang berisi itu Pak mengalihkan wewenang kepada orang lain. ya, yang lainnya Ya memenuhi kepada orang lain. surat wasiat, surat salam menerima warisan ini. Kata nenek jaga, ya lain ya. Hubungannya. Terus boleh diamati contohnya itu, terus mereka mengerjakan surat puasa itu apa gitu. Terus saya mengamati apa ini? Bisa ngintip sama yang punya Iya. kopiannya, Iya. di mana bisa memberikan pengertian dari contoh surat niaga, surat puasa dan riya. Yang bisa boleh tujuh jari, saya kasih kesempatan untuk bisa berpendapat berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan dari contoh surat yang ada. penyerahan uang. Kalau tadi apa ya? Penyerahan itu loh, wewenang kepada pihak lain. Iya. Dan surat yang bikin surat itu tidak bisa menghadiri acara atau memberikan kuasa, tapi dipindahkan ke orang lain. Yang lain berpendapat silakan. Aku kan down HP. Yang diberi kuasa. Bener sih. Yang lain para kata berpendapat kuasa itu apa? Ya ada kamar malu kucingnya. Berpendapat boleh nggak apa-apa. Baca. Baik. Bener. Iya. Hanya dirinya itu pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan apa yang dan satu tindakan bahwa satu tindakan. Satu misal, saya punya tabungan di bank A gitu lah ya. Karena saya tidak bisa diri sendiri untuk mengambil uang secara tabungan itu, maka saya memberikan kuasa kepada si teman saya, maka harus memberikan kuasa. Nah intinya bahwa saya memberikan kewenangan pada si orang itu untuk mengambil uang saya. Isinya sudah bisa dilihat ya. Dan saya Saya mengatakan bahwa ini nama jabatan memberi kuasa kepada nama jabatan untuk melakukan pencairan pasokan dan seterusnya. Suami kuasa pada paksaan dari pihak manapun agar digunakan seperti mana. Setelah Anda tadi melihat beberapa contoh surat niaga, kepada pendengar dengan surat resmi yang lainnya di situ, yang bukan surat niaga, dan dilihat. Itu dulu surat karena harus ada revisi GMT, apa namanya tetap. Anda coba bandingkan coba. Silakan Anda diidentifikasi ciri-ciri surat resmi dari surat niaga. Terus yang bukan surat niaga, kira-kira ciri-cirinya persamaannya apa? Terus dalam itu ada perbedaannya apa? Ya nanti ketika Anda mendapat tugas dari saya membuat surat niaga, Anda tidak perlu lagi. Ya Pak. Jelas satu surat resmi ada apa ya tadi? Kepala surat. Terus sama lagi? Perihal Pak. Perihal jelas. Nomor surat. Tanggal pembuatan surat. Iya. Terus lampiran boleh diberi, boleh tidak. Kalau suratnya itu memang menyertakan lampiran. Kalau suratnya kayak misalnya lampirannya foto barang yang akan dijual atau ditawarkan, silakan dilampirkan, maka ditulis lampiran. Satu lembar, satu bendel, apa jenisnya. Berkas boleh. Terus alamat tujuan.
alamat tujuan jelas, ditulis lengkap, nama penerima, terus alamatnya, terus isi suratnya, terus bawahnya tanda tangan pihak pengirim. Anda bisa membandingkan antara surat penyaga dengan surat resmi yang bukan surat penyaga itu, silakan Anda coba membuat surat penyaga. Boleh nama tokonya toko Anda sendiri atau nama perusahaan apa. Yang intinya isinya penawaran satu produk dari perusahaan Anda untuk ditawarkan ke toko-toko atau mall atau sejenisnya, biar Anda produknya bisa terjual di toko yang dituju. Sudah membedakan ya. Silakan diamati sekali lagi. Kalau sudah nanti dipraktikkan membuat surat resmi, surat niaga. Air. Suruh berdiri saja, Pak. Ada yang bertanya? Ada. Nah, kalau ada yang bertanya, saya dulu. Tapi kalau ada silakan. Tadi. Saya sudah dulu. Surat resmi tadi yang jelas ada kop suratnya. Ya. Kalau surat resmi, Iya. ada kop suratnya. Dan itu ya. Terus kalau surat resmi ada nomor surat. Kalau tidak resmi maka tidak ada nomor suratnya. Kalau tanggal semua sama. Cuma pada penulisan tanggal, ingat kalau surat resmi tidak disertakan nama kota depannya. Langsung tanggal, terus bulannya tidak disingkat atau apalagi pakai angka. Misalkan tanggal 13 Juli bukan 13 06 itu lagi 13 ini dulu tadi ya. Memang sampai saat ini belum ada semacam standar penulisan nomor surat. Karena nomor surat itu sebetulnya harus sebagai identitas surat ketika diarsipkan ke satu pengarsipan di kantornya begitulah ya. Iya. Masing-masing instansi, masing-masing kantor itu nomor suratnya memang berbeda-beda. Ada yang menyertakan bulan, ada yang tidak. Bahkan surat instansi resmi pemerintah itu tidak menyertakan bulan. Ya. Karena sebetulnya di situ bulan itu sudah satu pada tanggal. Tapi tahunnya memang ada kan apa itu identitas kita pengarsipan suratnya tahun berapa yang dilihat dari nomor urut tahun berapa itu. Sebab setiap tahun penomoran surat itu dimulai dari tahun pergantian tahun. Memang maksudnya dimulai dari satu bukan nol ya. Dimulai dari awal lagi. Iya. Nomor berapa tahun berapa. Kalau bulannya kalau disebutkan ya tidak salah. Tapi kalau yang saya tahu dari instansi pemerintah itu tidak menyertakan kopi bulan. Yang lain, ya, gimana anaknya? Surat kuasa termasuk surat resmi meskipun tidak menyertakan kop surat, tapi itu termasuk surat resmi karena itu memang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Biasanya itu harus disertakan materai juga. Boleh lanjutkan itu, Pak. Ya, silakan. Tapi untuk surat resmi itu tidak wajib harus ada kopnya ya, Pak. Kalau surat resmi karena itu merupakan kop itu, ya gimana? Ini surat resmi itu ada berapa bentuk, ada berapa jenis. Ini yang pertama. Kedua, nanti ada yang tadi itu dalam kop tadi. Terima kasih. Kalau surat resmi karena itu merupakan juga disamping sebagai kepala surat tapi juga sebagai identitas kantor. Logikanya ketika sebuah perusahaan, sebuah kantor mengeluarkan surat tanpa kop, nanti kira-kira pertanyaan ini surat dari mana nanti? Terus surat-surat model surat itu ada yang variasi Indonesia lama, variasi Indonesia baru. Variasi Indonesia baru pun ada yang model 1, model 2. Kalau yang model 1 hanya beda padanya posisi yang di sebelah kiri atau sebelah kanan. Terus antara nomor surat dengan isi surat ada yang masuk, ada yang keluar, dan biasanya keluar.
Tapi sekarang yang boleh digunakan adalah surat model ini baru variasi 2. Jadi namanya setengah lekuk gitu. Ini lurus antara kepada seperti itu. Saya bisa bilang itu saya termasuk variasi berapa kan? Jadi dari yang surat resmi, yang dari punya sekolah itu ada. Jadi antara nomor surat terus ke bawah terus alamat pengirim, alamat tujuan, posisinya itu harus lurus, gitu ya. Terus tanda tangan kepalanya itu di sebelah kanan masuk, itu yang variasi Indonesia. Baru model yang variasi luar. Gitu ya? Ya, Pak. Dan tadi terakhir saya yang berarti. Jadi bertanya? Ya ternyata waktunya hampir habis Pak. Para ahli masih bisa masuk saya jawab. Silakan. Ternyata ada apa? Sudah terjawab. Cukup ya? Baik. Sebenarnya Gimana? saya ada aturan. Tapi tadi saya mau meluruskan pertanyaan saya. Iya. Kalau surat yang tidak resmi itu ada aturannya atau tidak Pak? Mungkin dari segi bentuk surat, isi surat, Ya itu sebetulnya kalau surat tidak resmi kita ada aturan bakunya resmi tangan ini tapi yang penting satu komunikatif beritanya berbahasa mas ya. ada tahu nggak yang boleh? Saya karena tahu yang dikirim tidak baca terus tidak bisa membaca terus tulisannya nggak bisa dibaca karena begitu. Kamu bisa nulis nggak apa-apa yang dikirim tidak bisa baca kok. Gitu ya, jadi surat tidak resmi itu tidak ada aturan bakunya yang penting ini yang komunikatif. Cukup. Terima kasih. Sekali lagi silakan nanti Anda membedakan dengan surat itu antara surat niaga dengan surat resmi yang lain. Minggu depan atau surat niaga yang Anda buat silakan dikumpulkan ke ketua kelasnya. Itu terima kasih. Semoga hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No, Pak,